Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ridatul Abadiyah, NIM E2019-2341. Saya dari kelas Ekonomi Syariah 8, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan membahas makalah tentang teori pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Yang saya akan jelaskan di sini tentang teori dependensia, teori neoklasik, penentang revolusi, dan teori Schumpeter. Yang pertama yaitu teori dependensia. Ketertinggalan ekonomi yang dialami oleh negara-negara sedang berkembang dijelaskan melalui teori ini. Andre Gunder Frank Kuncoro 2000 membagi kelompok negara menjadi dua, yaitu negara-negara metropolis maju, developed metropolitan countries untuk negara maju, dan negara satelit yang terbelakang, satelit underdeveloped countries untuk negara sedang atau berkembang. Sedangkan Samir Amin 2000 membagi kelompok negara menjadi dua, yaitu negara-negara pusat, core oleh negara-negara pusat. Sedangkan negara-negara miskin pinggiran berada di sekitar negara-negara pusat tersebut. Untuk menjelaskan pola hubungan yang terjadi antara negara maju dan miskin, maka hipotesis yang dikemukakan oleh Andre Gunder Frank adalah yang pertama, yaitu negara maju yang dikenal dengan metropolis akan mengalami perkembangan negara yang sangat pesat, sedangkan negara miskin atau satelit tetap mengalami keterbelakangan yang akan terus berlangsung. Yang kedua, yaitu negara miskin harus melepaskan diri dari ketergantungan terhadap negara maju sebagai syarat mencapai pertumbuhan ekonomi yang sewajarnya dan memiliki kemandirian dalam sektor industri. Yang ketiga yaitu sistem kapitalis internasional yang berkembang pada masa lampau dan menganut sistem feodal yang dipraktekkan oleh negara-negara maju, menyisakan situasi ketertinggalan bagi negara-negara miskin. Pada kenyataannya merupakan penghasil bahan mentah yang menjadi incaran kaum kapitalis pada masa lalu. Dos Santos dalam Kuncoro 2000 mengklasifikan ketergantungan ke dalam 3 jenis, yaitu yang pertama, ketergantungan kolonial dependence. Yang kedua, ketergantungan industri keuangan, industrial financial dependent. Yang ketiga, ketergantungan teknologi industri, technological industrial dependent. Dari klasifikasi tersebut, Dos Santos dalam Kuncoro 2000 memberikan argumentasi yang telah lebih luas bahwa proses ketergantungan negara miskin bukan hanya dari faktor eksternal semata, namun juga dari faktor internal negara tersebut. Yang kedua yaitu saya akan menjelaskan teori neoklasik penentang revolusi. Lahirnya teori neoklasik sebagai sanggahan terhadap teori dependensia yang menggunakan pendekatan bersifat revolusioner sebagai salah satu pemecahan eksploitasi yang terjadi di negara miskin. Berdasarkan teori tersebut, adanya ketertinggalan yang dialami oleh negara-negara miskin atau periferi bukan semata-mata disebabkan oleh adanya eksploitasi dari negara pusat, tapi lebih disebabkan oleh permasalahan internal dalam kegiatan perekonomian negara yang berlangsung akibat terlalu besarnya keterlibatan pemerintah dalam kegiatan perekonomian, korupsi yang mewabah, rendahnya tingkat investasi, hingga ketidakmampuan dalam mengelola sumber daya. Para ahli ekonomi yang menganut paham ini diantaranya Jadis, Bhagwati, Krueger, Ballasa,
Depaklal, dan yang lainnya. Intinya, kelebihan pembangunan didukung oleh sistem perekonomian mengedepankan kebebasan yang dikenal dengan laissez-faire dalam usaha mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Schumpeter juga mengemukakan perbedaan istilah antara pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, walaupun keduanya adalah output yang ada di masyarakat. Inovasi memiliki pengertian yang luas, tidak hanya dari segi penemuan teknologi yang lebih baru dan modern, namun juga penemuan produk-produk yang inovatif dan segmen pasar yang berbeda dari sebelumnya. Inovasi berpengaruh dalam 3 hal, yaitu yang pertama, memperkenalkan ekonomi baru. Yang kedua, dengan adanya inovasi, maka keuntungan yang didapat akan meningkatkan berupa keuntungan yang bersifat monopoli sekaligus menambah jumlah modal. Yang ketiga, inovasi juga akan memunculkan plagiasi atau imitasi dari pelaku usaha lain. Ada 5 macam kegiatan yang masuk kategori inovasi menurut Schumpeter, yaitu 1. Diluncurkannya produk atau barang dengan jenis yang baru maupun kualitas baru yang belum dikenal oleh luas konsumen. Yang kedua, yaitu ditemukannya metode atau cara produksi yang belum dikenal sebelumnya. Yang ketiga, ditemukannya segmen pasar yang baru bagi produsen untuk memasarkan barang produksinya kepada konsumen. Yang keempat, ditemukannya bahan baku produksi yang baru dan inovatif. Yang kelima, adanya restrukturisasi. Yang kelima, adanya restrukturisasi dalam organisasi dalam rangka meningkatkan efisiensi. Hanya ini yang dapat saya sampaikan dari ketiga teori tersebut. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.